Baik, salam sejahtera bagi kita. Semoga Bapak Ibu sehat, sehat selalu. Nah, bertemu lagi dengan video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang telaah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMA atau MA. Nah, sebelum saya masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Terzatul Bulele, NPM 19053111006, jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk memenuhi tugas saya dari kampus dari mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA yang diasuh oleh Bapak Dede Pasoran Damani SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Telaah kurikulum jenjang pendidikan SMA atau MA. Nah, pada telaah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMA dan MA ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Yang pertama, telaah kurikulum jenjang pendidikan SMA atau MA. Yang pertama, bagian A kecil, ruang lingkup kajian telaah kurikulum pendidikan. Nah, pada ruang lingkup kajian telaah kurikulum pendidikan ini ada yang perlu kita bahas. Yang pertama, tujuan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan di sini di mana pada kurikulum 13 di mana untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA terbagi atas tujuan pendidikan berdasarkan permintaan dan wajib. Nah, adapun tujuan kelas 10 berdasarkan peminatan. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep dan prinsip dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menganalisis data, sifat-sifat suatu permasalahan dan menerapkannya. Ketiga, mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan sifat-sifat akhlak. Dan yang terakhir, mendeskripsikan konsep dan aturan serta menerapkannya dalam pembuktian sifat-sifat. Nah, adapun juga tujuan dalam kelas 10 ini berdasarkan wajib. Yang pertama, memiliki internal kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi, berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Yang kedua, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku pada lingkungan. Nah, selanjutnya adapun tujuan kelas 11 berdasarkan peminatan. Yang pertama, melatih diri bersikap konsisten, rasa ingin tahu, bersifat kritis, jujur, serta responsif dalam pemecahan masalah nyata dan kehidupan. Yang kedua, menunjukkan kemampuan berkolaborasi, percaya diri, tangguh, kemampuan bekerja sama dan bersikap realistis serta proaktif dalam memecahkan dan menafsirkan penyelesaian masalah. Nah, adapun tujuan kelas 11 ini berdasarkan wajib, di mana yang pertama siswa mampu memiliki sikap kemampuan bekerja sama, sikap toleransi dalam perbedaan strategi, berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah, bertanggung jawab dan peduli pada lingkungan. Nah, adapun tujuan kelas 12 berdasarkan peminatan, mana yang pertama menunjukkan cermat, teliti, bertanggung jawab, tangguh, konsisten, dan jujur serta responsif
responsif dalam pemecahkan masalah nyata sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu, motivasi internal, rasa percaya diri, dan sikap kritis dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, adapun tujuan kelas 12 ini berdasarkan wajib. Yang pertama, menghayati perilaku disiplin, sikap kerjasama, sikap kritis dan cermat dalam bekerja menyelesaikan masalah konseptual. Yang kedua, memiliki dan menunjukkan rasa ingin tahu, motivasi internal, rasa senang dan tertarik dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar ataupun memecahkan masalah nyata. Nah, masuk kita pada selanjutnya, yaitu metode dan pendekatan. Atau bagian B kecil, metode dan pendekatan. Nah, dalam metode atau pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 ini pada tingkat sekolah menengah adalah yang pertama, metode ceramah. Nah, pada metode ceramah ini di mana dalam penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui lisan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, metode latihan. Nah, pada metode latihan ini di mana penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga, metode tanya jawab. Di mana dalam metode tanya jawab ini di mana penyajian materinya pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, di mana bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Yang keempat, metode demonstrasi. Di mana dalam metode demonstrasi ini, metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah metode diskusi. Nah, dalam metode diskusi ini di mana metode pembelajarannya melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Oke, selanjutnya bagian C kecil atau judul kecil model pembelajaran aktif atau active learning. Nah, active learning adalah memaksimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara sempurna dengan harapan terwujudnya peserta didik yang dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Nah, adapun tujuan active learning atau belajar aktif adalah mana mewujudkan pembelajaran yang dapat menimbulkan kegairahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memberikan pelayanan yang sempurna terhadap peserta didik yang berbeda-beda tingkat kemampuannya sehingga peserta didik merasa terpuaskan menerima ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendidikan. Nah, adapun beberapa strategi aktif yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, seperti yang pertama, question student have atau pertanyaan peserta didik, di mana menurut Hisham Zaini mengatakan bahwa model questions student have adalah pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk aktif dan menyatukan pendapat, mengukur sejauh mana siswa memahami pelajaran melalui pertanyaan tertulis. Nah, adapun tipe question student have ini digunakan untuk pelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi mereka memiliki. Nah, adapun juga menurut Hartono di mana dia memperkuat pendapat di atas, yaitu di mana bahwa question students have digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, menurut Hisham Zaini di mana dalam pelajaran aktif di perguruan tinggi mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran question students have adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagikan potongan-potongan kertas kepada siswa. Kedua, meminta setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan materi pelajaran.
Yang kedua, setelah semua selesai membuat pertanyaan, masing-masing diminta untuk berikan kertas yang berisi pertanyaan kepada teman di samping kirinya. Nah, selanjutnya keempat, pada saat menerima kertas dari teman sampingnya, siswa diminta untuk membaca pertanyaan yang ada. Selanjutnya atau kelima, ketika kertas pertanyaannya tadi kembali pada pemiliknya, siswa diminta untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. Nah, selanjutnya beri respon kepada pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, jika waktu cukup, minta beberapa orang siswa untuk membacakan pertanyaan yang dia tulis meskipun tidak mendapatkan tanda centang yang banyak, kemudian beri jawaban. Nah, masuk kita kedua, di mana student teams acceptance deviance, di mana student teams acceptance deviance atau STAD merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Dan ada pun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam model pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik diberikan tes awal dan diperoleh skor awal. Yang kedua, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil 4-5 orang secara heterogen menurut presentasi, jenis kelamin, ras, atau suku. Nah, ketiga, peserta didik menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Dan yang keempat, guru menyajikan bahan pelajaran dan peserta didik bekerja dalam tim. Dan kelima, guru membimbing kelompok peserta didik. Dan keenam, peserta didik diberi tes tentang materi yang telah dianjurkan, memberikan penghargaan. Nah, adapun menurut Slavin, di mana dia menyatakan bahwa pada student teams acceptance deviance atau STAD ini, peserta didik ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Nah, adapun beberapa persiapan yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe student teams acceptance deviance atau STAD antara lain: yang pertama, perangkat pembelajaran; yang kedua, membentuk kelompok kooperatif; yang ketiga, menentukan skor awal; yang keempat, pengaturan tempat duduk; dan yang terakhir, kerja kelompok. Nah, masuk kita pada nomor 3, yaitu di mana model cooperative learning. Nah, menurut Etting Solihatin, mana model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini, yaitu di mana model pembelajaran yang kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau problem solving. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan model pembelajaran ini atau cooperative learning menurut Stahl tahun 1994, Slavin 1983, yaitu yang pertama, merancang rencana program pembelajaran, merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan peserta didik dalam belajar, melakukan observasi terhadap kegiatan peserta didik. Yang kedua, guru mengarahkan dan membimbing peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik mempresentasikan hasil dalam forum diskusi kelompok. Nah, masuk kita nomor 4, Teams Kamis Turnamen atau 3TD. Nah, Teams Kamis Turnamen atau 3TD ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku kata atau ras yang berbeda. Nah, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Slavin, maka model pembelajaran kooperatif tipe atau 3TD memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok kecil. 2, gamis turnamen. Dan ketiga, penghargaan kelompok. Nah, adapun model pembelajaran kooperatif tipe 3TD terdapat 4 tahapan yang biasa dilakukan ketika penerapan model ini. Yang biasa dilakukan
ketiga penerapan model ini yaitu yang pertama menyajikan materi, menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi. Yang kedua, siswa bekerja dalam kelompok setelah guru menginformasikan materi kelompok berdiskusi dengan menggunakan LKS. Yang ketiga, permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, penghargaan kelompok atau teams recognition. Dan yang kelima, quantum learning. Nah, menurut Partor dan Harnaski, quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Nah, quantum learning ini pertama kali digunakan di Supercam, yang dimana di Supercam ini menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. Nah, model pembelajaran quantum learning terdapat konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi belajar yang lain seperti teori otak kanan atau kiri, teori otak 3N1, dan yang terakhir pilihan modalitas atau visual, auditorial, dan kinetik. Dan yang keempat, teori kecerdasan ganda, yang pendidikan holistik atau menyeluruh, yang selanjutnya belajar berdasarkan pengalaman, selanjutnya belajar dengan simbol atau metaphor learning, dan terakhir simulasi atau permainan. Nah, adapun manfaat ini juga dapat diperkuat oleh pendapat De Porter dan Harnaski. Dengan belajar menggunakan quantum learning akan didapatkan berbagai manfaat. Yang pertama, bersikap positif. Dua, meningkatkan motivasi. Ketiga, keterampilan belajar seumur hidup. Keempat, kepercayaan diri. Dan yang terakhir, sukses atau hasil belajar yang meningkat. Nah, selanjutnya ada pun langkah pembelajaran quantum learning antara lain. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi oleh guru dengan memberi penjelasan tentang manfaat apa saja setelah pembelajaran suatu materi. Yang kedua, penataan lingkungan belajar, yaitu penataan lingkungan yang dapat membuat peserta didik merasa betah dalam belajarnya. Ketiga, memupuk sikap juara. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar peserta didik melalui pujian terhadap peserta didik yang telah berhasil dalam belajarnya. Dan yang keempat, guru memberikan kebebasan dalam belajar pada peserta didik dan janganlah terpaku pada satu gaya belajar saja. Dan yang kelima membiasakan mencatat. Yang keenam, membiasakan membaca. Kegiatan membaca peserta didik mempermudah dalam menerima, menjawab, dan masalah yang dihadapinya. Dan yang ketujuh, mengarahkan peserta didik ke arah yang kreatif. Dan yang terakhir, melatih kekuatan memori anak. Nah, oke Bapak Ibu, cukup sampai di sini pembahasan saya tentang telah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMA atau MA ini. Bila ada kesalahan dan kelemahan saya, baik dalam penyampaian, menjelaskan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan, salam kebajikan. Thank you. Baik, salam sejahtera bagi kita. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Nah, bertemu lagi dengan video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang telaah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMA atau MA. Nah, sebelum saya masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Terzatul Lebu Lele, NPM 19053111006, jurusan Pendidikan Fisika semester 4. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk memenuhi tugas saya dari kampus dari mata kuliah telaah kurikulum dan bahan ajar fisika SMA yang diasuh oleh Bapak Dede Pasoran Damani SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya
Telaah kurikulum jenjang pendidikan SMA atau MA. Nah, pada telaah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMA dan MA ini ada beberapa yang perlu kita bahas. Yang pertama, telaah kurikulum jenjang pendidikan SMA atau MA. Yang pertama, bagian A kecil, ruang lingkup kajian telaah kurikulum pendidikan. Nah, pada ruang lingkup kajian telaah kurikulum pendidikan ini ada yang perlu kita bahas. Yang pertama, tujuan. Nah, yang dimaksud dengan tujuan di sini di mana pada kurikulum 13 di mana untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA terbagi atas tujuan pendidikan berdasarkan permintaan dan wajib. Nah, adapun tujuan kelas 10 berdasarkan peminatan. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep dan prinsip dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menganalisis data, sifat-sifat suatu permasalahan dan menerapkannya. Ketiga, mendeskripsikan dan menerapkan konsep dan sifat-sifat akhlak. Dan yang terakhir, mendeskripsikan konsep dan aturan serta menerapkannya dalam pembuktian sifat-sifat. Nah, adapun juga tujuan dalam kelas 10 ini berdasarkan wajib. Yang pertama, memiliki internal kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Yang kedua, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku pada lingkungan. Nah, selanjutnya adapun tujuan kelas 11 berdasarkan peminatan. Yang pertama, melatih diri bersikap konsisten, rasa ingin tahu, bersifat kritis, jujur, serta responsif dalam pemecahan masalah nyata dan kehidupan. Yang kedua, menunjukkan kemampuan berkolaborasi, percaya diri, tangguh, kemampuan bekerja sama dan bersikap realistis serta proaktif dalam memecahkan dan menafsirkan penyelesaian masalah. Nah, adapun tujuan kelas 11 ini berdasarkan wajib, di mana yang pertama siswa mampu memiliki sikap kemampuan bekerja sama, sikap toleransi dalam perbedaan strategi, berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah, bertanggung jawab dan peduli pada lingkungan. Nah, adapun tujuan kelas 12 berdasarkan peminatan, mana yang pertama menunjukkan cermat, teliti, bertanggung jawab, tangguh, konsisten, dan jujur serta responsif dalam pemecahan masalah nyata sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu, motivasi internal, rasa percaya diri, dan sikap kritis dalam menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya adapun tujuan kelas 12 ini berdasarkan wajib. Yang pertama, menghayati perilaku disiplin, sikap kerjasama, sikap kritis dan cermat dalam bekerja menyelesaikan masalah konseptual. Yang kedua, memiliki dan menunjukkan rasa ingin tahu, motivasi internal, rasa senang dan tertarik dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar ataupun memecahkan masalah nyata. Nah, masuk kita pada selanjutnya, yaitu metode dan pendekatan. Atau bagian B kecil, metode dan pendekatan. Nah, dalam metode atau pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013 ini pada tingkat sekolah menengah adalah yang pertama, metode ceramah.
Nah, pada metode ceramah ini di mana dalam penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui lisan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, metode latihan. Nah, pada metode latihan ini di mana penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga, metode tanya jawab. Di mana dalam metode tanya jawab ini di mana penyajian materinya pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, di mana bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Yang keempat, metode demonstrasi, di mana dalam metode demonstrasi ini metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah metode diskusi. Nah, dalam metode diskusi ini di mana metode pembelajarannya melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Oke, selanjutnya bagian C kecil atau judul kecil model pembelajaran aktif atau active learning. Nah, active learning adalah memaksimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara sempurna dengan harapan terwujudnya peserta didik yang dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Nah, adapun tujuan active learning atau belajar aktif adalah mana mewujudkan pembelajaran yang dapat menimbulkan kegairahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memberikan pelayanan yang sempurna terhadap peserta didik yang berbeda-beda tingkat kemampuannya sehingga peserta didik merasa terpuaskan menerima ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam proses pendidikan. Nah, adapun beberapa strategi aktif yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, seperti yang pertama, question student have atau pertanyaan peserta didik, di mana menurut Hisham Zaini mengatakan bahwa model questions student have adalah pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk aktif dan menyatukan pendapat, mengukur sejauh mana siswa memahami pelajaran melalui pertanyaan tertulis. Nah, adapun tipe question student have ini digunakan untuk pelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi mereka memiliki. Nah, adapun juga menurut Hartono di mana dia memperkuat pendapat di atas, yaitu di mana bahwa question students have digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan anak didik sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, menurut Hisham Zaini, di mana dalam pembelajaran aktif di perguruan tinggi mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran question students have adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagikan potongan-potongan kertas kepada siswa. Kedua, meminta setiap siswa untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua, setelah semua selesai membuat pertanyaan, masing-masing diminta untuk berikan kertas yang berisi pertanyaan kepada teman di samping kirinya. Nah, selanjutnya keempat, pada saat menerima kertas dari teman sampingnya, siswa diminta untuk membaca pertanyaan yang ada. Selanjutnya atau kelima, ketika kertas pertanyaannya tadi kembali pada pemiliknya, siswa diminta untuk menghitung tanda centang yang ada pada kertasnya. Nah, yang selanjutnya beri respon kepada pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, jika waktu cukup, minta beberapa orang siswa untuk membacakan pertanyaan yang dia tulis meskipun tidak mendapatkan tanda centang yang banyak, kemudian beri jawaban. Nah, masuk kita kedua, di mana student teams actions deviance, di mana student teams actions deviance atau STAD merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang paling sederhana.
Dan ada pun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam model pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik diberikan tes awal dan diperoleh skor awal. Yang kedua, peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil 4-5 orang secara heterogen menurut presentasi jenis kelamin, ras, atau suku. Nah, ketiga, peserta didik menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Dan yang keempat, guru menyajikan bahan pelajaran dan peserta didik bekerja dalam tim. Dan kelima, guru membimbing kelompok peserta didik. Dan keenam, peserta didik diberi tes tentang materi yang telah dianjurkan memberikan penghargaan. Nah, adapun menurut Slavin, di mana dia menyatakan bahwa pada Student Teams Action Reference atau STAD ini, peserta didik ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi jenis kelamin dan suku. Nah, adapun beberapa persiapan yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Action Defiance atau STAD antara lain yang pertama, perangkat pembelajaran, yang kedua membentuk kelompok kooperatif, yang ketiga menentukan skor awal, yang keempat pengaturan tempat duduk, dan yang terakhir kerja kelompok. Nah, masuk kita pada nomor 3, yaitu di mana model cooperative learning. Nah, menurut Etting Solihatin, mana model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini, yaitu di mana model pembelajaran yang kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau problem solving. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan model pembelajaran ini atau cooperative learning menurut Stahl tahun 1994/1983, yaitu yang pertama, merancang rencana program pembelajaran, merancang lembar observasi yang akan digunakan untuk mengobservasi kegiatan peserta didik dalam belajar, melakukan observasi terhadap kegiatan peserta didik. Yang kedua, guru mengarahkan dan membimbing peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik mempresentasikan hasil dalam forum diskusi kelompok. Nah, masuk kita nomor 4, Teams Kamis Turnamen atau 3TD. Nah, Teams Kamis Turnamen atau 3TD ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang sesuai yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku, kata atau ras yang berbeda. Nah, berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Slavin, maka model pembelajaran kooperatif tipe atau 3TD memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok kecil. 2, gamis turnamen. Dan ketiga, penghargaan kelompok. Nah, adapun model pembelajaran kooperatif tipe 3TD terdapat 4 tahapan yang biasa dilakukan ketika penerapan model ini. Yang biasa dilakukan ketika penerapan model ini yaitu yang pertama, menyajikan materi, menyampaikan tujuan, dan memberikan motivasi. Yang kedua, siswa bekerja dalam kelompok setelah guru menginformasikan materi, kelompok berdiskusi dengan menggunakan LKS. Yang ketiga, permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, penghargaan kelompok atau Teams Recognition. Dan yang kelima, quantum learning. Nah, menurut Partor dan Harnaski, quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Nah, quantum learning ini pertama kali digunakan di Supercam, yang dimana di Supercam ini menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. Nah, model pembelajaran quantum learning terdapat konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi belajar yang lain seperti
teori otak kanan atau kiri, teori otak 3N1, dan yang terakhir pilihan modalitas atau visual, auditorial, dan kinetik. Dan yang keempat, teori kecerdasan ganda. Yang kelima, pendidikan holistik atau menyeluruh. Yang selanjutnya, belajar berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, belajar dengan simbol atau metaphors learning. Dan terakhir, simulasi atau permainan. Nah, adapun manfaat ini juga dapat diperkuat oleh pendapat De Porter dan Ernst dengan belajar menggunakan quantum learning akan didapatkan berbagai manfaat. Yang pertama, bersikap positif. 2, meningkatkan motivasi. Ketiga, keterampilan belajar seumur hidup. Keempat, kepercayaan diri. Dan yang terakhir, sukses atau hasil belajar yang meningkat. Nah, selanjutnya ada pula langkah pembelajaran quantum learning antara lain. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi oleh guru dengan memberi penjelasan tentang manfaat apa saja setelah pembelajaran suatu materi. Yang kedua, penataan lingkungan belajar, yaitu penataan lingkungan yang dapat membuat peserta didik merasa betah dalam belajarnya. Ketiga, memupuk sikap juara. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar peserta didik melalui pujian terhadap peserta didik yang telah berhasil dalam belajarnya. Dan yang keempat, guru memberikan kebebasan dalam belajar pada peserta didik dan janganlah terpaku pada satu gaya belajar saja. Dan yang kelima membiasakan mencatat. Yang keenam, membiasakan membaca. Kegiatan membaca peserta didik mempermudah dalam menerima, menjawab, dan masalah yang dihadapinya. Dan yang ketujuh, mengarahkan peserta didik ke arah yang kreatif. Dan yang terakhir, melatih kekuatan memori anak. Nah, oke Bapak Ibu, cukup sampai di sini pembahasan saya tentang telah kurikulum 2013 jenjang pendidikan SMA atau MA ini. Bila ada kesalahan dan kelemahan saya, baik dalam penyampaian, menjelaskan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan, salam kebajikan. Thank you.